Baik, kali ini agak spesial karena kita tampilkan langsung live dan juga kajiannya tidak biasa. Karena kita akan mencoba mengkaji satu makhluk yang langsung disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai musuh yang paling nyata, musuh yang paling berbahaya. Di akhir ayat 168 di surah Al-Baqarah, Allah berfirman, "Innahu lakum aduwwum mubin." Sungguh setan ini, sungguh iblis ini adalah musuh yang sangat nyata bagi kalian. Karena itu, seyogianya kita menjadikan sesuatu sebagai musuh. Bukankah musuh mesti diperangi? Lalu bagaimana kita bisa memerangi musuh kalau kita tidak kenal siapa musuh kita? Ini yang menyebabkan banyak orang sering terjerumus pada godaan setan, pada perangkap iblis karena tidak mengetahui perangkapnya. Karena tidak mengetahui detil musuhnya. Mustahil peperangan bisa dimenangkan kalau kita tidak mengetahui kekuatan musuh. Kita tidak mengenal karakter musuh. Nah, persoalannya, dalam Al-Quran, musuh satu yang paling nyata ini diungkapkan dengan dua nama sekaligus. Kadang dia disebut iblis, kadang dia disebut setan. Ya, serupa tapi tak sama. Siapa itu iblis? Siapa itu syaitan? Apakah keduanya makhluk yang sama atau makhluk yang berbeda? Namun tetap kesimpulannya keduanya musuh kita yang paling nyata. Maka mari tarik nafas sejenak, tenangkan diri kita, fokus, karena ini akan menentukan perjalanan kehidupan kita untuk mengenal siapa makhluk yang menjadi musuh kita yang paling utama, sehingga menghambat perjuangan kita dalam meniti kebahagiaan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita mulai analisisnya dan kembali kepada surah Al-Quran. Pertama, teman-teman sekalian, ini kita uraikan dulu ayat-ayat terkait, ya. Kita mulai kisahnya dengan penciptaan Adam alaihissalam. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Kemudian penugasan Adam, ya, sebagai khalifah di bumi. Quran surah kedua ayat 30. Baru kemudian terkait muncul kisah makhluk yang kita bahas saat ini sebagai musuh yang paling nyata, ya. Quran surah kedua ayat 34. Lantas dia kemudian disebut juga dengan nama lain saat mulai menggoda. Quran surah kedua di ayat ke-36. Apa statement yang ia keluarkan? Quran surah ke-7 ayat ke-12. Kemudian selanjutnya, siapa makhluk ini asalnya? Quran surah ke-18 ayat ke-50. Apa peranan yang ia pernah sampaikan secara langsung kepada Allah sebagai janji yang ia pegang menjadi musuh abadi anak cucu Adam? Kita lihat Quran surah keempat di ayat 118, dan bagaimana kemudian dia berlepas diri saat kita dihisab di akhirat nanti, dan banyak kemudian terjadi kekecewaan besar di kalangan anak cucu Adam yang mengikuti jejak musuh yang paling nyata ini. Quran surah ke-14 di ayat yang ke-22. Nah, ini adalah turunan besar secara general, bahasan umum yang akan kita kaji dalam episode Sitama Serupa Tapi Tak Sama, mengenal hakikat iblis dan syaitan. Jelas sampai di sini? Belum kita mulai. Baru kita tuliskan ayatnya, ya. Yuk kita kemudian detil kaji. Mulai dengan Quran surah ke-15 ayat ke-28. Al-Hijr ayat ke-28. Allah berfirman, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalim min hama'im masnun." Fokus baik-baik. Dan ingatlah, pelajarilah, pahamilah ketika Rabbmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginfokan kepada kalangan malaikat dan sebagian jin yang hadir pada saat itu bahwa Allah akan mencipta makhluk baru yang bukan malaikat dan bukan jin.
Jadi sebelum makhluk ini dicipta, malaikat sudah ada, diciptakan dari cahaya, ini yang pertama. Kemudian jin, ya diciptakan sebelum makhluk yang ketiga ini. Jin, statement Allah disampaikan langsung di ayat ke-27-nya. Anda bisa cek ayat sebelumnya. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Sedangkan kalangan jin kami ciptakan sebelum makhluk ini, bashar ini, ya, dari bahan yang berbeda, dari materi yang tidak sama, yaitu dari api yang menyala-nyala. Baik, kembalikan. Siapa makhluk ini? Disebut dengan bashar. Kita telah bahas tuntas di edisi Sitama sebelumnya tentang bashar yang disebutkan 35 kali dalam Al-Quran itu. Bukankah itu menjadi satu dari sekian nama yang melekat pada manusia? Kadang disebut ins, ya ma'syaral jinni wal ins. Kadang disebut insan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kadang disebut dengan nas, qul a'udzu birabbin nas. Bashar ketika disebutkan pertama kali oleh Allah menunjuk pada makhluk yang bukan malaikat, bukan jin. Intinya manusia. Ingat, intinya manusia. Nah, maka setelah selesai kemudian penciptaan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kembali pada seluruh kalangan malaikat dan sebagian jin tadi tentang misi penciptaan ini, tentang fungsi diciptakannya manusia ini. Karena mustahil ciptaan Allah sekecil apapun kecuali ada manfaat, ada hikmah, ada fungsi di dalamnya. Jadi kalau yang kecil saja, bakteri, virus, ya, kemudian naik lagi, semut, kemudian naik lagi, hewan lebih besar lagi, sampai ke tumbuhan, sampai benda-benda sekitaran kita. Mustahil tercipta kecuali ada manfaat, ada fungsi, ada misinya. Jika itu saja memiliki peran, maka bagaimana dengan manusia yang sangat kompleks? Maka setelah selesai proses ini, diinfokan kepada seluruh kalangan malaikat dan sebagian jin tadi tentang fungsi manusia, misinya, kenapa ia diciptakan. Pindah ke Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-30. Perhatikan, awalnya pembuka ayat ini dengan yang Al-Hijr ayat ke-28 ini memiliki kemiripan di awal. Tapi nanti penegasan diksinya bisa berbeda. Quran surah ke-15 ayat ke-28 dibuka dengan wa idz qala rabbuka lil malaikah. Quran surah kedua ayat ke-30 pun dibuka dengan redaksi yang serupa. Wa idz qala rabbuka lil malaikah. Ini sifatnya taukid, taksisan li ma'nan jadid, penegasan kepada informasi baru yang tak sama dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ingin menyampaikan penciptaan makhluk baru, bukan malaikat, bukan jin, yang ini ingin menegaskan fungsi dari penciptaan itu. Apa misinya? Karena itu kalimatnya, diksinya berbeda dengan yang pertama setelah pembuka tadi. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Kalau di Al-Hijr ayat ke-28, inni khaliqun. Kalau di Al-Baqarah ayat ke-30, inni ja'ilun. Ya, yang satu khaliqun, ya, dari kata khalaqa, sang pencipta utama. Pencipta utama disebut khaliq. Pencipta tunggal yang tidak ada yang menciptakan, itu khaliq. Ya, karena itu Allah menyebut dirinya dengan khaliq. Ya, karena Allah pencipta utama, yang maha, yang tidak diciptakan, yang menciptakan tak diciptakan. Ya, selebihnya namanya makhluk, yang dicipta makhluk. Penciptaannya khalaqa, ya, khalaqa yakhluqu. Inni khaliq. Fokus. Tercipta makhluknya manusia, bashar, ya, disebut makhluk. Tercipta bashar, maka kembali, ya, hikmah Allah tidak mungkin menjadikan satu makhluk kecuali memiliki peran, fungsi. Maka saat akan memberikan fungsi pada satu benda, ya, baik hidup ataupun mati yang telah ada, yang terbuat, tercipta, maka kalimatnya dirubah dari kata khalaqa menjadi ja'ala. Jadikan isim fa'il untuk menunjuk pada subjek, maka menjadi ja'il, ja'ilun. Ini spidol, pena. Apa fungsinya?
ya untuk menulis, maka saya katakan inni ja'ilunil qalama lil kitabah. Saya jadikan spidol ini, pulpen ini, pena ini untuk menulis. Maka Allah firmankan, aku berikan misi, aku berikan peran kepada makhluk yang baru aku ciptakan ini, bukan kalian malaikat, bukan jin, perannya sebagai khalifah di bumi. Makhluk yang akan saling menggantikan, dari kata khalafa, yakhlifu, khalfan, ya'u khilafatan, makhluk yang saling menggantikan. Makna pertama. Karena itu ingat baik-baik. Hei, saya Adi Hidayat, Anda teman kita, saya, Anda, kita semua, sepanjang kita manusia hidup sekarang di bumi, maka di antara fitrah kehidupan kita akan saling menggantikan. Kita wafat, anak kita gantikan. Anak kita wafat, cucu kita gantikan. Saling menggantikan satu dengan yang lainnya. Karena itu Al-Quran memberikan pesan kuat kepada kita, bahwa jangan sampai ada satu keluarga meninggalkan generasi yang lemah. Siapkan, karena dia akan menggantikan kita. Dan tantangan di masa depan itu melebihi tantangan yang kita hadapi di masa kini. Itu esensi dari Quran surah keempat ayat yang ke-9. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا. Harus khawatir kalau kita nanti tiada meninggalkan generasi yang lemah. Maka baca kembali Quran surah ketiga Ali Imran dari ayat ke-33 sampai ayat ke-37. Ambil contoh langsung. Imran menikah dengan Hannah. Imran bukan nabi, Hannah juga demikian. Melahirkan Maryam. Maryam ketika lahir itu disiapkan supaya lebih baik dari bapak ibunya. Karena itu tidak pernah disebutkan surah Hannah dalam Al-Quran. Maryam disebutkan. Maryam punya keutamaan melebihi ibunya. Ibunya melahirkan anak, menikah dulu dengan Imran. Maryam tidak pernah disentuh oleh lelaki manapun. Demikian redaksi dalam Al-Quran. Bisa mengandung, melahirkan. Ingat, Maryam bukan nabi, bukan rasul. Tapi disiapkan lebih unggul dibandingkan kedua orang tuanya. Baik, dari Maryam alaihissalam lahir Isa alaihissalam. Al-Masih. Isa ketika dilahirkan, cucunya Imran itu lebih baik, lebih hebat dibandingkan ibunya plus kakek neneknya. Kenapa? Karena tantangan yang dihadapi Nabi Isa alaihissalam akan melebihi tantangan yang dihadapi oleh Maryam, bahkan kakek neneknya Imran dan Hannah. Itu khalifah. Khalifah juga bermakna pembangun, pemakmur yang harus memakmurkan bumi, membangun, menghadirkan manfaat. Karena itu sering saya katakan, kenapa salah satunya kita disebut dengan manusia, diberikan sifat umur, ya, amara ya'muru, mengandung arti sesuatu yang bermanfaat. Dewan Kemakmuran Masjid, ya, dewan kelompok yang mengatur supaya masjidnya bermanfaat. Kalau imam, cari imam yang bagus bacaannya supaya manfaat yang dibaca. Lahir kekhusyuan, bikin kegiatan yang bermanfaat. Kenapa usia kita dalam mengisinya disebut dengan umur? Seakan-akan Allah memberi pesan kepada kita, hei, kalian dari berapa tahun yang aku berikan, usia itu 40 tahun, 50 tahun, berapa manfaat yang sudah kalian hadirkan? Apakah lisan sudah berkata yang bermanfaat? Mata sudah memandang yang bermanfaat? Demikian, sepanjang hidup di bumi, kerjakan yang benar, kerjakan yang bermanfaat, bangun kesuksesan dan makmurkan setiap tempat yang kita pijak. Siapa yang ditugaskan untuk membawa misi besar ini? Ternyata bukan malaikat, ternyata bukan jin. Malaikat bertanya, ya Allah, kenapa bukan kami? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami terbiasa berzikir, mentasbihkan engkau, memuji engkau, mengkultuskan engkau. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, aku lebih tahu dibanding dengan kalian semua tentang hakikat misi ini yang tidak bisa dipikul oleh kebiasaan dan tugas kalian saat ini. Karena menjadi khalifah tidak cukup dengan tasbih saja, tidak cukup dengan tahmid saja, tidak cukup dengan takdis saja. Mesti ada perangkat-perangkat lain yang tidak ditemukan di malaikat, tidak pula di jin, hanya ada di manusia. Saya ingin katakan, kita mesti bersyukur kepada Allah, bangga bersyukur kepada Allah, karena misi besar ini diamanahkan pada kita. Ya, kalau tidak dipandang luar biasa, mustahil diberikan kepada manusia ini. Ya, namun demikian, kita mesti mengerti bagaimana supaya sukses menghadapi ini, karena tidak mudah menghadapi tantangannya. Maka Allah tunjukkan kepada malaikat, kepada jin, bahwa makhluk ini luar biasa,
Karena menjadi peran sebagai seorang khalifah butuh modal dasar yang paling utama, yaitu pengetahuan. Quran surah kedua ayat 31. Allah ajarkan semua dasar pengetahuan lengkap yang dibawa sebagai bekal utama saat Adam nanti menjadi khalifah di bumi. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Secara singkat, ketika Allah uji, Adam, apa ini? Itu ya Allah. Adam, apa ini? Itu ya Allah. Sebutkan ini semua. Ini. Malaikat ditanya, tak bisa jawab. Jin ditanya, diam. Kalau friend, tak mungkin. 50-50, tidak ada peluangnya. Diam semuanya. Yang jawab hanya Adam. Maka disinilah kuasa Allah yang ingin menunjukkan bahwa setiap ciptaan Allah itu ada hikmah di luar batas-batas jangkauan pengetahuan makhluk. Maka malaikat diperintahkan, jin diperintahkan untuk sujud hormat. Ingat, bukan sujud penghambaan. Karena dalam diksi Al-Quran, sujud nanti dibagi dua bagian. Satu menunjukkan penghormatan, yang kedua menunjukkan penghambaan. Yang kedua ini tidak boleh dilakukan pada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bagian pertama, sujud penghormatan, boleh dilakukan sepanjang dibenarkan oleh ketentuan Allah pada aspek-aspek tertentu. Di antaranya sujud malaikat yang diperintahkan oleh Allah kepada Adam, plus juga sujudnya jin pada saat itu. Pindah ke Quran surah kedua ayat ke-34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Maka ketika kami perintahkan, ingat Muhammad SAW, pahami, dalami, ketika kami perintahkan, kalimatnya menggunakan nun, masih ingat? Nah, Allah tidak mengatakan wa idh qultu, tapi nah, ingat? Ingat? Nah, gambaran dari asal nahnu. Tidak pernah disebutkan nah dalam Al-Quran kecuali menunjuk dua makna utama. Masih ingat? Ta'zimun nafsi, ta'zimus sya'ni. Ta'zimun nafsi menunjukkan keagungan Allah. Ta'zimus sya'ni menunjukkan hal yang akan disampaikan begitu istimewa dan dahsyat. Saking dahsyatnya, agungnya, istimewanya, Allah sampai menghadirkan kebesaran zatnya. Kalau kita terjemahkan, dan ketika dengan segala kebesaranku akan hal dahsyat yang akan kami firmankan kepada seluruh kalangan malaikat termasuk jin yang ada di dalamnya. Ya, bentuknya sinekdok, totem, proparte. Ingat, ada sinekdok pas prototo disebutkan sebagian mewakili keseluruhan. Ada disebutkan totem proparte, keseluruhan mewakili sebagiannya. Maka disebutkan malaikat karena jumlahnya paling banyak pada saat itu, tapi mencakup jin yang hadir pada saat itu. Perhatikan, diperintahkan sujud semua, hormat kepada Adam. Karena di sini aku tunjukkan ada keutamaan yang diberikan kepada Adam yang tidak ditemukan pada malaikat dan jin. Dan ini fokus perintah Allah. Maka semua malaikat sujud. Baik. Illa iblis. Kecuali iblis. Nah, ini dia nih. Fokus sini ya. Iblis. Awas, hati-hati, fokus. Karena ini musuh kita nih. Kalau Anda sedang nggak fokus, jangan-jangan ini sedang bekerja nih iblisnya nih. Supaya kita bisa nggak fokus nih. Lihat sini. Illa iblis. Ini siapa nih makhluk tiba-tiba muncul? Tadi kan yang disebutkan malaikat. Ya, jin kan ikut, sebagian di antara jin. Ya, semua sujud kecuali iblis. Ini makhluk siapa iblis ini? Aba wastakbar. Ya, wa kana minal kafirin. Aba, enggan dia, nggak mau sujud. Wastakbar. Nampak kesombongan. Ya, ada kabura yakbaru, takabara yatakabaru, ada istakbara yastakbiru. Ya, takabara yatakabaru, takabur. Ya, takabur itu menampakkan kesombongan. Ya. Kabura yakburu, besar, agung. Istakbara terdeteksi ada kesombongan. Tapi perhatikan, di sini hikmah Allah ingin mengajarkan kepada kita. Allah tuh maha tahu. Sombong nih, iblis nih. Iblis, kamu sombong nih. Bisa. Ya, karena Allah maha mengetahui. Bahkan sebelum terjadi. Namun untuk mengajarkan kepada kita, kepada makhluk, bahwa segala sesuatu perlu dihadirkan bukti.
perlu dikonfirmasi, perlu dicek and recheck sehingga memastikan kepada kita kalau sudah keluar buktinya langsung, maka sulit kemudian untuk ditolak dan mengelak. Maka dikonfirmasi, ditanyakan oleh Allah dengan segala pengetahuan yang telah Allah ketahui supaya terdengar oleh malaikat, terdengar oleh Adam pada saat itu. Ya, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Quran surah ke-7 ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Hei iblis. Ya. Apa yang mencegah kamu nggak sujud? Bahasa singkatnya, kenapa kamu nggak sujud ketika aku perintahkan? Perhatikan redaksi Qurannya. Idh amartuk, ketika aku perintahkan. Seakan Allah ingin mengatakan begini, bukan sujudnya yang penting. Ya, tapi perintahnya, ini perintah saya. Ya, kamu nggak sujud, kamu nggak hormat pada Adam, itu urusan kamu. Cuma ini perintah saya. Ketika kamu tidak menaati, ini persoalan. Karena itu hati-hati, kaidah ini pun bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Dalam sholat ada sujud dan itu inti. Ya, bagian dari yang paling utama dalam sholat itu sujud. Penghambaan kita kepada Allah. Ingat baik-baik, Anda nggak sholat pun, Anda nggak sujud pun, tidak membuat Allah rugi. Tidak menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Cuma itu perintah. Anda ini siapa? Perintah manusia Anda kerjakan, perintah pencipta manusia Anda abaikan. Kemudian Anda masih berharap masuk surga Firdaus. Anda siapa? Anda masih menuntut pengen dilancarkan rezeki. Anda siapa? Ya. Perintah manusia, bos di kantor, Anda cepat lakukan. Bahkan sebelum bangun dah ke bawah mimpi. Perintah Allah pencipta manusia, Anda nggak eksekusi. Dan Anda masih berharap dilancarkan pekerjaan Anda. Siapa pemilik rezeki? Hah? Allah katakan, hei, kenapa kamu gak mau sujud? Penghormatan kepada Adam ketika aku perintahkan. Perintahnya yang penting. Apa jawab iblis? Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih hebat dibandingkan dia. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Maka tidak level. Yang diciptakan dari bahan yang lebih dahsyat, lebih tinggi, mesti hormat kepada yang rendah. Tuh. Perhatikan bahasa Al-Qurannya. Di Al-Baqarah ayat 34 menggunakan istakbar, terdeteksi kesombongan. Dikonfirmasi, di Quran surah ke-7 ayat 12-13-nya dikonfirmasi nampak kesombongan. Jadi yang di Al-A'raf sifat takabur, yang di Al-Baqarah istakbar. Dari sini ketika keluar di lisannya, maka semua meyakini dengan pasti dan sudah tidak bisa mengelak lagi iblisnya. Baik, jelas sampai sini teman-teman sekalian? Nah, sekarang pertanyaannya nih, makhluk siapa? Ini kalangan malaikat atau jin? Karena cuma ada dua makhluk tadi, selain manusia tadi. Selain Bashar, selain Adam. Kalau bukan malaikat, dia jin. Dari mana kita menemukan ya asal mula makhluk yang disebut dengan iblis ini? Maka kita harus lacak di Quran surah ke-18 ayat 50. Redaksi ini, pembukanya mirip persis dengan Quran surah 2 ayat 34. Yang ini pasangannya ini, yang ini pasangannya ini. Quran surah kedua ayat 34 dibuka dengan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, sama persis Al-Kahf. Quran surah ke-18 ayat 50 dibuka dengan redaksi yang sama untuk menguatkan, menegaskan, menginfokan sesuatu yang baru. Ingat kaidah ulumul Qurannya, ta'sisan li ma'nan jadid. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dengan segala kebesaranku, kata Allah, dengan segala keagunganku, ketika aku perintahkan kepada seluruh malaikat dan kalangan jin yang hadir pada saat itu untuk hormat kepada Adam, semua hormat kecuali iblis. Siapa iblis itu? Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Kana, ini turunkan. Kita kenali dulu ya. Kana minal jin. Ya. Fa fasaqa an amri rabbi. Fa fasaqa. Baik. Kana minal jinni. Iblis ini termasuk kalangan jin. Awas, hati-hati. Bukan malaikat. Jadi makhluk ini termasuk kalangan jin. Masih ingat penjelasan saya? Kalau ada huruf ya mengawali dalam bahasa Arab, satu kalimat dibuka dengan jim dan nun, itu umumnya menunjuk pada yang tersembunyi. Ya, jim dan nun.
Jinnun. Kenapa jin disebut jin? Karena tak nampak dalam pandangan kita, tersembunyi. Jannah, surga. Kenapa disebut dengan jannah? Karena belum nampak saat ini dalam pandangan kita. Janin. Kenapa disebut janin? Karena tak nampak langsung kasat mata dalam pandangan kita, tersembunyi di balik rahim ibunda. Jelas? Makhluk ini tak nampak dalam pandangan kita. Tapi poinnya, iblis ini termasuk kalangan jin, bukan malaikat. Sekarang Anda fokus. Perhatikan kalimat ini. Fafasaqa an amri rabbi. Maka dia menyimpang dari perintah Rabbnya. Dan menggunakan fa untuk menunjukkan sesuatu yang cepat penyimpangannya. Fasaqa itu kata kerja, infinitif. Jadi subjeknya, isim fa'ilnya disebut fasik namanya. Sifatnya disebut fiskun atau fusuk. Fasik. Ya, lawan dari fasik itu taat. Fasikun ta'in. Sifatnya disebut dengan ta'atun. Taat, patuh. Ini kebayang nggak? Jadi jin ini asalnya sebelum jadi iblis tuh jin taat, jin soleh sebelum dia salah. Dia soleh. Dan kebayang nggak oleh kita? Nggak ya, karena belum disampaikan. Nah, lihat baik-baik sini. Sekarang coba ilustrasikan. Di langit itu, di alam sana, ya, bukan dalam hukum bumi, bukan dalam dimensi dan hitungan bumi, perbedaannya berapa waktunya? Bukankah di Quran kita temukan, ya, yang paling general kita ketahui, 1 hari di akhirat sana, 1 hari di alam langit sana, itu sama dengan 1000 tahun dengan ukuran dunia. Itu sudah kelihatan lah ya, kalau kita belajar fisika saya sudah jelas. Di satu tempat perbedaannya cukup jauh. Kita ke Amerika itu bisa, jaraknya yang kita tempuh bisa menyebabkan perbedaan waktu yang cukup jauh. Sekarang mau ke Amerika aja udah kelihatan jauh. Ya, perbedaan waktunya bisa tidak sama, apalagi mau ke akhirat. Apalagi ke alam yang sangat lebih tinggi lagi. Bedanya sehari bisa 1000 tahun. Jadi kalau iblis ini, yang jin taat sebelumnya ini, sehari aja ibadah di langit sana, maka artinya dia 1000 tahun dengan ukuran kita. Sudah berapa lama kemudian dia ibadah? Nggak terlukisan kan? Sekarang dia coba-coba. Ya, dia melanggar, menyimpang dari ketentuan Allah dan nggak tanggung-tanggung, kesombongan yang sangat luar biasa. Sombong langsung di hadapan Allah. Ya, batarul haq, menolak satu kebenaran. Menolak segala hal yang telah Allah tetapkan. Langsung nantangin Allah, karena itu diharamkan kesombongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung terlaknat, la'anahullah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya hanya ingin katakan begini, maaf, yang udah soleh aja dulu, ya, ukurannya ribuan tahun bisa dalam hitungan kita dunia, melanggar ketentuan Allah, menantang Allah, ini bisa dilaknat. Arahnya neraka jahanam, terkutuk, semua makhluk mengutuknya, malaikat mengutuknya, kalangan jin sendiri mengutuknya, manusia sendiri mengutuknya, di semua kepercayaan manapun, itu mengutuk iblis sampai dengan saat ini. Ya, kenapa? Karena melanggar ketentuan Allah, sombong dia. Terus Anda pengen ikutan, Anda siapa? Bekal Anda di mana? Siapapun Anda, kenapa mesti sombong? Anda ustadz, kenapa harus sombong? Anda insinyur, kenapa sombong? Anda pejabat, kenapa sombong? Anda birokrat, kenapa harus sombong? Anda di militer, kenapa sombong? Toh Anda wafat juga. Sudah ada yang pernah sombong, dijanjikan neraka jahanam, dikutuk sepanjang hidup, dijanjikan siksa yang berlipat. Terus Anda pengen ikutan, bekal Anda apa? Baik, sekarang kembali ke sini. Jadi ini kalangan jin asalnya yang membangkang, dia menyimpang, maka oleh Allah penyimpangannya disebut dengan iblis. Ada yang menyebut iblis ini seakar dengan diabolis, artinya intelektual tapi yang menyimpang. Karena itu di bahasa Yunani, ya, kalau ada penyimpangan intelektual dibahasakan dengan diabolism, ya, paham-paham yang pintar tapi menyimpang. Jadi ini ingin menunjukkan, kalau kita ambil akar katanya dari situ, ingin menunjukkan ini makhluk pintar. Ya, pintar. Saking pintarnya nih punya strategi menipu. Jadi kepintarannya dipakai, ya, untuk menipu, untuk berbuat jahat. Jadi kalau ada orang pintar, hati-hati, yang kepintarannya digunakan, ilmunya digunakan untuk berbuat penyimpangan, berarti dia sedang dikerjai oleh iblis tuh. Hati-hati. Ya. Ada juga yang menyebutkan dari balasa, ya, kemudian masuk sifat, melekat pada dirinya. Jadi sesuatu yang baik yang tertutupi oleh keburukan. Jadi ada labisa itu
labisa yalbasul libasan, ya, sesuatu yang baik menutup yang buruk. Ini baju baik nih. Ya, kenapa pakaian disebut libas? Walibasu taqwa dzalika khair, karena pakaian ini menutup aurat yang buruk yang tak ingin kita tampak. Tutup. Tapi sebaliknya, kalau yang baik ditutup oleh yang buruk, maka katanya bertukar. Jadi balasa. Ada sebagian yang menyebut demikian. Kalau meresap pada pemiliknya disebut iblis. Kenapa iblis disebut dengan iblis? Karena kebaikan yang telah ia tenun selama itu ditutup oleh kesombongan yang dipertahankan. Lihat, kesombongan yang dipertahankan, yang pada akhirnya hanya melahirkan kutukan. Jelas. Jadi ini kalau disebutkan makhluknya, maka dia iblis. Ya, genealoginya berasal dari jin. Yang paling menarik, ketika dia mulai dicela oleh Allah, bahkan diusir dari tempat yang tinggi itu. Allah khruj, keluar. Levelnya diturunkan oleh Allah, keluar. Itu sebetulnya belum turun yang lainnya, masih diberikan kesempatan taubat. Kan sifat Allah itu gini, karena Allah telah menetapkan bahwa rahmatnya, ya rahmatnya, Allahu Akbar, itu lebih dalam dibandingkan dengan murkanya. Ya, kata ba'ala nafsihi rahmah, Allah telah menetapkan rahmat yang dalam. Karena itu dosa sebesar apapun, kalau mau taubat masih diampuni. Itu langsung disampaikan Allah di Quran surah ke-39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina ya asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan pada hamba-hambaku, Muhammad SAW katakan pada mereka, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kalaupun kalian berbuat banyak dosa, sepanjang kalian mau kembali. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah berpeluang mengampuni semua dosa kalau kalian mau taubat. Sifatnya. Cuma tadi ada dasar iblis mempertahankan kesombongan. Alih-alih dia bertobat, dia mengajukan proposal kepada Allah untuk membuktikan kehebatannya. Seakan dia ingin mengatakan begini, ya Allah, aku ingin tunjukkan memang aku ini levelnya tinggi. Ya, bukan apa-apa, bukan nggak pengen melanggar perintahmu ya Allah, cuma aku memang pengen tunjukkan aku ini lebih hebat dibanding Adam. Tuh, lihat kata-katanya tuh. Ya, kelihatan seperti benar, padahal salah. Awas tuh. Nah, dan ini diwariskan. Nanti diwariskan. Ada manusia yang mewarisi retorika iblis. Ini bahasa, awas nih, lihat ya kalimatnya. Ada manusia yang mewarisi retorika iblis. Itu di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 204. Ya, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Dan Anda akan dapati di antara sebagian manusia kalau berkata retorikanya begitu cantik, kalimatnya menarik. Kadang-kadang bawa ayat-ayat Quran dia potong-potong tuh dan dia bersumpah dengan nama Allah. Kadang-kadang demikian, padahal dia musuh yang paling berbahaya. Kalangan manusia. Tuh, ya. Nanti kita akan lihat ke belakang nanti ya. Kadang-kadang lebih mudah melawan setan dibandingkan manusia yang kesetanan. Ayo biting quote tuh. Kadang-kadang lebih mudah menaklukkan setan dibandingkan manusia yang kesetanan. Nanti kita lihat bahasannya ya. Kenapa demikian? Yuk, balikin lagi, ya, balikin lagi. Maka ketika itu kemudian Allah ingin tunjukkan, kamu makhluk nih, dikasih kesempatan tobat malah nawarkan. Ya, Allah perintahkan Adam masuk ke surga. Iblis, ya Allah, protes dia, ajukan proposal, beri kesempatan, aku ingin tunjukkan aja. Kata Allah, ya silahkan. Dan Adam pun akan diberikan perisai. Baik, maka kisah itu akan berlanjut ke Al-Baqarah ayat 35 sampai 36. Ayat 35-nya, masuk Adam ke surga, ditemani oleh pasangannya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Silahkan kami firmankan Adam dan pasangan tinggal di surga. Nikmati semuanya. Ya. Wa kulu minha ragadan haitsu syi'tuma. Nikmati sepuas-puasnya. Wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi jangan dekati pohon yang ini. Ujian. Ini ujian yang ingin memperkenalkan bagaimana nanti tantangan yang akan dihadapi saat menjadi khalifah, karena akan menghadapi tantangan luar biasa dari musuh yang paling utama. Jangan dekati ini. Watakuna minadh dhalimin, maka kalian berdua akan termasuk kalangan orang-orang zalim. Karena itu sebagian ulama memberikan penafsiran surga ini bukan surga yang akan kita tempati nanti di akhirat kelak. Berbeda. Karena surga ini sifatnya training kepada Adam, Hawa sebelum turun ke bumi untuk memperkenalkan hakikat kehidupan di bumi seperti ini. Ada perintah, ada larangan. Surga kita nanti nggak ada perintah lagi, nggak ada larangan lagi. Jadi jangan pernah bercita-cita pengen tahajud di surga Firdaus, itu terlampau soleh. Ya, nanti nggak ada perintah, nggak ada larangan. Oh kalau gitu masih boleh merokok Ustadz di surga? Oh silahkan, nanti ambil apinya di neraka.
Bisa. Ya Allah Ta'ala, yang penting nggak ada larangan. Nanti saat ke sana semua nafsu dicabut, segala nikmat, insya Allah dengan rahmat Allah. Semoga Allah berkenan menempatkan kita dalam suasana rahmatnya. Intinya masuk ke situ, muncullah kemudian iblis dengan segala pembuktiannya. Datang, mulai menggoda. Ketika menggoda itu secara singkat, perhatikan baik-baik. Makhluk ini jin, tertutup oleh kesombongan, berubah jadi iblis. Itu untuk dirinya sendiri. Jadi sombongnya yang dia tampakkan, persoalannya untuk dirinya. Ketika keburukan itu mulai diwariskan pada orang lain, mulai mengajak orang, maka namanya dirubah oleh Allah dari iblis jadi syaitan. Al-Baqarah ayat 36. Fa'azallahuma syaitanu anha. Maka syaitan mulai menggelincirkan Adam dan Hawa dari surga itu. Nah, ketika mulai menggoda, kita sudah tahu ya apa yang terjadi. Jadi saya tidak perlu kisahkan lagi secara singkat. Digoda Adam dan Hawa, melanggar ketentuan Allah. Ketika mulai menggoda, disebut apa? Syaitan, digelincirkan. Kalau tergelincir itu jatuh kan? Kalau jatuh itu ke atas ke bawah. Keterlaluan kalau nyebut ke atas, pasti ke bawah. Ke bawah, tergelincir dari atas ke bawah, jatuh, turun ke bumi. Dari atas, turun ke bawah. Itu yang disebutkan di Quran surah ke-2 ayat ke-38. Wa qulna bitu. Ya, ba'dukum li ba'din. Aduh. Ya. Hei, sekarang kami perintahkan Adam, Hawa semua turun ke bumi. Misi dijalani. Sebelum sampai ke situ, kita kembalikan. Ketika mulai menggoda, disebut apa? Syaitan. Ini fokus. Teman-teman, waktu kita terbatas, fokus betul, jangan hiraukan setan. Ya. Syaitan dari kata syaitana. Syaitana. Tuh. Ajakan yang menjauhkan dari kebaikan, itu syaitana. Ya. Ajakan. Dorongan, ya. Yang menjauhkan dari segala nilai kebaikan. Itu pekerjaannya disebut apa? Syaitana. Ya. Kalau itu melekat pada satu makhluk, maka sifatnya disebut dengan syaitan. Awas beda tuh ya. Melekat kemanapun. Ya, melekat kemanapun. Ini melekat pada jin, maka jin itu disebut syaitan. Melekat pada iblis, maka iblis itu disebut apa? Syaitan. Iblis bagi dirinya yang tertutup dengan keburukan tadi. Begitu dia ngajak orang untuk menjauh dari kebaikan, menjauh dari perintah Allah, maka sifat itu melekat, dia jadi apa? Syaitan. Pun demikian dengan manusia. Kalau Anda mencoba mengajak orang menjauh dari ketentuan Allah, maka saat bersamaan Anda masuk pekerjaan syaitana, sifatnya menempel pada diri Anda menjadi apa? Syaitan. Minal jinnati wan nas, termasuk dari kalangan jin dan manusia. Sebentar lagi Isya, Anda ajak orang alih-alih sholat Isya, Anda ajak ke tempat lain, bahkan maksiat. Maka saat itu Anda sedang menjadi Anda sendiri yang bilang. Ya? Hati-hati ya. Baik. Jadi, syaitan ini lebih kepada sifat yang melekat pada makhluk. Sudah mengajak. Ajakan. Ya. Baik halus ataupun yang lain. Ya. Kadang-kadang kalau sudah kasar, itu Nabi celak tuh. Nabi sebut syaitan akhras, setan botak gitu. Ya. Nah, jadi kalau halus syaitan. Ya, ini ya. Ajakan. Ajak. Jadi apa namanya? Syaitan. Nah, ketemu ya? Iblis, makhluknya, sifat ajakannya disebut apa? Syaitan. Secara singkat, ketika Adam diturunkan ke muka bumi, menjalani misinya sebagai khalifah, setelah diperkenalkan, ini musuhmu, syaitan ini, iblis ini tantangan yang engkau akan hadapi, diantaranya. Ya, kemudian turun ke bumi, jalani misi, ini perintah, ini larangan. Jadi tugas kita cuma dua sebetulnya, kerjakan perintah, tinggalkan larangan, sederhana. Cuma memang eksekusinya butuh pengetahuan supaya benar. Ya, if'al wala taf'al. Do it, live it. Kerjakan nih, tinggalkan nih. Turunlah kemudian ke bumi. Saat turun itu, Allah memberikan kepada kita dua potensi utama. Satu, jiwa kebaikan dari malaikat disebut dengan takwa. Yang kedua, sifat hewani yang pernah saya sampaikan disebut dengan nafsu atau fujur. Ya, sebetulnya cara kerjanya begini. Di Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa qad aflaha man zakkaha. Akan bahagia orang yang mampu menyucikan jiwa itu. Di dalam jiwa ada takwa dan fujur. Apa takwa? Apa fujur?
apa peran setan di dalamnya, dan bagaimana kita memeranginya, nanti kita akan bahas kembali di Sitama yang berikutnya. Tiba adzan Isya, berakhir kajian kita, dan insya Allah subuh esok, setelah salat subuh, kita teruskan apa yang kita bahas malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.